Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut pembelajaran tema Muatan Bahasa Indonesia di subtema 2 dan 3. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Anak-anak, kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita akan belajar kembali menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram atau tabel. Masih ingatkah apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu bacaan? Oke, dalam sebuah paragraf itu ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok artinya adalah ide utama yang menjadi pengembangan sebuah paragraf dalam suatu bacaan. Bisa juga diartikan sebagai topik yang dibahas pada suatu teks. Biasanya ide pokok terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu artinya adalah uraian atau informasi tambahan yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Nah, di sini ada contoh satu paragraf permainan bentengan. Di sini ada satu paragraf, silahkan bisa di stop dulu videonya, anak-anak bisa membaca teks tersebut. Di sini kita akan menuliskan gagasan pokok dan pendukungnya dalam bentuk diagram atau bisa juga peta pikiran. Nah, yang pertama kita tuliskan gagasan pokoknya yaitu sejarah permainan bentengan yang unik. Gagasan pendukung yang pertama, permainan bentengan dimainkan secara berkelompok. Gagasan pendukung yang kedua, aturan permainan dalam permainan bentengan. Gagasan pendukung ketiga, para pemain berusaha untuk mempertahankan benteng. Nah, ini adalah cara penulisan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Ini hanya contohnya, bisa model diagram yang lain. Nah, ini contoh penulisan dalam bentuk diagram yang lain. Yang kedua, kita akan menyajikan gagasan pokok dan pendukung dalam bentuk tabel. Di sini teksnya masih sama. Penulisannya bisa seperti ini. Gagasan pokoknya di sebelah sini dan menuliskan gagasan pendukung di kolom yang kedua. Gagasan pokok dan pendukung bisa juga dituliskan atau disajikan dalam peta pikiran. Nah, ini contoh peta pikirannya bisa seperti ini. Di sebelah tengah ini adalah gagasan pokoknya. Dan ini yang ada di samping-sampingnya adalah gagasan pendukungnya. Pembuatan peta pikiran diagram itu disesuaikan dengan kreativitas kalian. Intinya, peta pikiran atau diagram itu untuk mempermudah dalam menyajikan atau menemukan informasi yang ada dalam teks. Penyajian gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram, tabel, peta pikiran akan memudahkan kita dalam membuat ringkasan. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian bacaan secara singkat dari sebuah bacaan atau cerita yang panjang. Meringkas. Nah, jadi kita bisa melakukan kegiatan meringkas. Bisa meringkas berdasarkan teks tertulis, bisa juga meringkas teks lisan yang dibacakan oleh seseorang atau kita hanya mendengarkan. Meringkas itu berarti memperpendek sebuah cerita tanpa mengurangi alur dan pesan yang disampaikan dalam sebuah bacaan atau cerita. Artinya, bisa menulis kembali isi teks tersebut secara singkat. Nah, di sini ada cara membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Naskah asli silahkan bisa dibaca berulang kali hingga kalian paham. Kemudian, kalian harus mengetahui inti tulisan tersebut itu apa.
Kemudian, mencatat gagasan pokok. Caranya, bacalah tulisan bagian demi bagian sambil mencatat yang pokok-pokok. Mencatat gagasan pokok tiap paragraf. Menggunakan gagasan pokok itu untuk menyusun ringkasan. Kemudian, gunakan kalimat baru. Menyesuaikan urutan isi ringkasan dengan naskah asli. Jadi tetap diurutkan dari awal sampai akhir ketika gagasan pokok sudah ditemukan. Kemudian, dari gagasan pokok tersebut silakan kalian kembangkan menggunakan kalimat baru dalam membentuk ringkasan. Contohnya di sini. Ada sebuah teks bekerja sama dalam keberagaman. Di sini ada 3 paragraf. Silahkan bisa di stop dulu videonya, anak-anak bisa membaca. Nah, kita akan meringkas bacaan tersebut menjadi 1 paragraf. Langkah yang pertama adalah kita menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Nah, contohnya di sini sudah ada gagasan pokok paragraf 1 sampai 3. Anak-anak bisa membaca gagasan pokoknya. Paragraf 1, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Paragraf 2, mereka saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi, ketiga gagasan pokok ini diambil dari paragraf yang ada di sini. Selanjutnya, dari gagasan pokok yang sudah ditemukan, kita uraikan ke dalam bentuk ringkasan. Bisa menggunakan kalimat baru, bisa menambahkan kata-kata. Nah, di sini bisa dibaca, ini adalah hasil ringkasan dari cerita yang tadi. Bisa dipahami ya? Meringkas juga bisa dari teks lisan. Kalau tadi kan bacaan tertulis. Nah, kalau secara lisan juga bisa. Karena ringkasan berguna untuk membantu pembaca dalam menghemat waktu. Pembaca juga bisa meringkas teks berdasarkan cerita yang dibacakan orang lain atau secara lisan. Caranya, simaklah dengan seksama bacaan yang dibacakan orang lain. Pastikan kalian mengerti isi teks tersebut. Sambil mendengarkan, tulislah poin-poin utama teks dengan kata-kata kalian sendiri. Buatlah konsep meringkas dengan memakai kalimat sendiri. Kemudian meninjau kembali ringkasan yang telah kalian buat. Nah, silahkan anak-anak, materi meringkas ini bisa dipelajari kembali dengan membaca dan menandai materi penting di LKS halaman 59 dan 90. Untuk tugas hari ini, silahkan berlatih meringkas teks sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan tadi. Dibuka LKS halaman 77, di situ ada teks berjudul Tradisi Lompat Batu atau Fahombo Suku Nias. Di situ ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Silahkan anak-anak meringkas teks tersebut menjadi 1 paragraf. Nah, 1 paragraf itu minimal 4 kalimat. Tapi nanti bisa lebih. Yang penting diringkas. Yang pertama, tentukan gagasan pokoknya, kemudian bisa ditambahkan dengan kalimat kalian sendiri menjadi 1 paragraf. Selamat mencoba. Tetap semangat, berbanyak membaca. Bu Rima akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.